kembali di live event Malam Takbiran Kemenangan Sejuta Rahmat. Tadi sudah disampaikan tadi ya soal zakat mal. Bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya? 2,5% sih Pak. Kang tahu begitu ya, tapi kadang-kadang teknisnya ini gimana? Nah, saya agak penasaran. Mungkin 2,5% takarannya apakah memang untuk semua profesi? Karena misalnya di profesinya petani begitu. Kemudian takaran zakat mal 2,5%. Kemudian ada yang profesi misalnya pengacara atau akuntan. Nah, itu bagaimana tuh, Pak Surahman? Ya, zakat itu ada zakatul fitri, zakat sehubungan dengan lebaran. Atau disebut juga dengan zakatul fitroh atau zakat badan, itu untuk membersihkan diri manusia. Kalau tadi berhubungan dengan lebaran, untuk menyempurnakan puasa seseorang, mungkin ada kekurangan sehingga bisa ditambahin dengan zakat fitrah. Ya. Yang kedua ada zakat harta. Ya, ayatnya kan ambillah dari sebagian harta mereka zakatnya. Jadi ada zakat, ada harta yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria, yaitu yang sudah mencapai nisab, yaitu jumlah tertentu yang menjadi batas seseorang itu tidak fakir miskin, tapi dia sudah mempunyai aset. Nah, begitu kan. Baik apakah dia dari hasil pertanian, ya kan? Ya, sehingga misalnya 1 ton begitu kan, 750 kg sekian gabah, ya kan? Nah, ini tergantung. Kalau sawahnya, sawah tak ada hujan, itu 10% dikeluarkan. Tapi kalau sawahnya sawah diairi irigasi, karena ada tentu saja tenaga dan biaya, dipotong setengahnya 5% begitu kan. Nah, itu dari mana tuh Pak? Dari penghasilan. Iya, maksudnya takaran 5%, 10%. Iya, dari misalnya ini 1 ton begitu kan. Nah, jadi 5% dari 1 ton itu. Begitu. Oke, kalau untuk jadi harta itu yang udah ada aturannya Mbak Mada. Iya, aturannya ada itu. aturannya. Rasul membuat beberapa aturan tentang berapa persen zakat yang harus dikeluarkan. Standarnya 2,5%, tapi ada yang perbedaan lain. Nah, cuman yang menarik adalah zaman Rasul tidak ada zakat profesi. Nah, akhirnya ulama ijtihad. Ini hebatnya dalam hukum. Hukum itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan kita dibutuhkan orang-orang yang fikih. Masa orang yang bekerja keras petani harus zakat sementara dokter, artis atau kiai yang amplopnya gede sama gitu. Atau paling tidak dia harus zakat juga. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Dan sekarang udah mulai zakat profesi, zakat penghasilan. Tetapi tetap ada persyaratan, yaitu dia sudah memenuhi nisab. Batasan apa sih yang menjadikan dia harus bayar? Yang kedua haul. Haul itu harus tahun dihitung. Hitung. Jangan sampai karena kita kayak gitu ya. Udah deh gue bayar untuk 5 tahun. Nggak bisa. Karena siapa tahun keduanya. Atau paling mudah biasanya dibikin per bulan saja supaya tidak bingung lagi. Nggak bisa itu. Nggak bisa karena dia harus ngitung setahun dulu dihitung dulu. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nanti, tapi kita akan bergabung dulu dengan 2 rekan kami yang ada di kawasan Cikampek dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Ada Marvin Sulistyo dan juga Rahma Safitri. Kita ke Cikampek terlebih dahulu. Marvin, bagaimana suasana di tol Cikampek malam hari ini? Wahyu, sampai dengan saat ini masih nampak kelengangan untuk arus lalu lintas yang terpantau di tol Cipali sampai dengan malam hari ini. Dalam artian kami masih melihat ada juga sejumlah mobil dan juga untuk bus-bus yang masih bisa melintas tanpa ada jarak yang cukup berdekatan. Artinya masih ada kelengangan antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lainnya. Bisa dikatakan untuk jumlahnya pun juga cukup menurun dibandingkan dengan 2 hari jelang Lebaran. Data yang kami dapatkan sampai pukul 22.30 ini ada sebanyak 44.050 total kendaraan roda 4 yang melewati tol Cipali. Angka ini berkurang cukup drastis jika dibandingkan dengan 2 hari jelang Lebaran yang merupakan puncak dari arus mudik. Dan juga selain itu untuk jalur lain seperti jalur Tanjung Pura yang memang akan melewati sejumlah daerah seperti di Pantura maupun juga jalur-jalur lainnya untuk menuju ke arah timur. Ini ada sebanyak 55.000 kendaraan lebih yang ini merupakan total kendaraan yang merupakan gabungan dari roda 2 maupun juga roda 4. Dan selain itu juga saat ini kami memantau untuk di sekitaran dari keluaran dari gerbang tol Cikampek pun juga saat ini masih sangat sepi sekali, bahkan untuk total kendaraan yang mendominasi juga masih seperti motor maupun juga mobil kendaraan pribadi.
Selain itu untuk suasana malam takbiran pun saat ini juga terpantau masih terkonsentrasi di pusat kota seperti di Kabupaten Purwakarta, yang mana memang di sini untuk kegiatan maupun juga malam takbiran juga dimulai diarahkan di pusat kota maupun juga beberapa titik lainnya, sehingga membuat untuk beberapa jalur lainnya di sini yang biasa kita bandingkan untuk tahun lalu ada sejumlah konvoy yang juga terus melintasi sejumlah wilayah seperti di wilayah Cikampek ini sampai ke arah Pantura maupun juga jalur tengah selatan ini saat ini sudah terpantau cukup terurai, bahkan juga bisa dikatakan cukup sepi dengan saat ini. Untuk sementara demikian laporan kami dari Cikampek, Jawa Barat, kembali kepada Anda di studio Wahyu. Ya baik Marvin, di kawasan tol Cikampek, Jawa Barat. Kita bergeser ke Cengkareng, ada Rahma Safitri yang akan melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Rahma, ada penumpukan penumpang tentunya terkait penutupan Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana suasananya di Suta? Ya Wahyu, saat ini setelah ditetapkannya Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah yang jatuh pada esok hari, saat ini bisa kami laporkan bahwa kondisi malam takbiran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tempat saat ini saya berada, terutama di Terminal 1, kondisinya mulai kondusif, di mana memang sempat terjadi penumpukan, ada sekitar ribuan penumpang ini gagal berangkat menuju Surabaya akibat adanya aktivitas erupsi dari Gunung Raung. Namun sekitar 1 jam terakhir sudah terjadi penurunan dari penumpukan penumpang di sini, dan ini cukup signifikan pengurangannya. Tadi pun kami sempat memantau ke kantor-kantor maskapai, memang masih ada penumpang yang melakukan aktivitas refund tiket, dan sebagian penumpang juga masih ada yang menunggu kepastian terkait kapan keberangkatan mereka akan dilakukan menuju ke Surabaya. Untuk itu Kementerian Perhubungan, pihak bandara dan juga maskapai memberikan solusi untuk mengurangi kepadatan penumpang, yakni dengan disediakannya moda transportasi bis menuju Surabaya bagi para penumpang yang gagal berangkat tersebut. Bis ini tadi sudah beroperasi sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dan memang mengingat kepentingan para penumpang untuk bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri hari pertama di kampung halaman. Dan untuk itu tadi kami menilai bahwa mobilisasi penumpang yang gagal berangkat ini bisa dibilang cukup cepat, karena terhitung pukul 21.00 hingga pukul 23 tadi sudah diberangkatkan kurang lebih ada 15 bis alternatif menuju ke Surabaya dengan tarif yaitu sebesar Rp350.000 per orangnya. Dan di mana bus ini bisa menampung kurang lebih 36 penumpang setiap keberangkatannya. Dan memang diprediksi kurang lebih membutuhkan kurang lebih sekitar 5 bis kembali untuk menampung seluruh penumpang yang tersisa. Dan terkait dengan penyediaan bis ini, dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Direktur Utama Angkasa Pura II, Bapak Budi Karya Sumadi. Maka kita dilakukan airline untuk membatalkan. Bahkan besok pagi pun ragu-ragu. Nah, oleh karenanya kami kerjasama dengan Damri dan Rubet menyediakan bus. Di Halim sudah jalan, ada 6 bus. Di sini ada 17 bus. Kita akan berikan kepada penumpang dan lalu airline, sehingga penumpang itu punya beberapa alternatif. Dia membatalkan atau mereka menunda untuk besok tetapi tidak pasti, atau mereka berangkat dengan bus yang kita sediakan karena sudah ada. Ya Wahyu, tadi juga Menteri Perhubungan sempat datang untuk melihat atau memantau kondisi di Bandara Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan memang tadi diperkirakan kemungkinan penutupan dari Bandara Juanda sendiri akan dilakukan hingga esok hari, sehingga tidak akan dimungkinkan untuk adanya penerbangan hingga malam ini karena mengingat kondisi cuaca di udara saat ini belum normal. Untuk sementara demikian yang bisa kami sampaikan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Rahma Safitri melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, dan juga tadi ada Marvin Sulistyo dari kawasan tol Cikampek, Jawa Barat. Ada perkembangan yang paling tidak cukup baik begitu ya, diakomodir dengan menyiapkan ada solusi lah ya. Ya, ada solusi jumlah bus begitu ya, ada 6 bus tadi. Tidak terbengkalai di bandara seperti itu ya. Nah, itu tadi ada 2 laporan dari rekan-rekan kita. Nah, tapi kita belum melihat nih suasana malam takbiran di Kota Budaya Yogyakarta. Seperti apa kemeriahan di sana? Sudah ada rekan Rahka Susanto. Rahka, silakan dengan laporannya.
Maria, semakin malam kemeriahan malam takbiran di Yogyakarta semakin meriah. Anda dapat saksikan bagaimana ini anak kecil maupun orang dewasa turun ke jalan untuk dapat memperingati malam takbiran sekaligus menyambut 1 Syawal 1436 yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Di mana dalam malam takbiran kali ini sendiri ada pawai budaya, ada pun juga iring-iringan, saya membawa replika dari masjid dan lain sebagainya, termasuk juga membawa obor yang menjadi salah satu daya tarik dari pawai budaya yang berada di alun-alun kidul dari Keraton Yogyakarta. Dan Maria, perlu diketahui bahwa acara ini sendiri sebenarnya dimeriahkan bukan hanya dari kalangan umat muslim saja. Tadi saya memantau juga ada barongsai yang juga merupakan kontribusi dari masyarakat Tionghoa yang ikut meramaikan dari kirap takbiran yang berlangsung pada malam hari ini. Ini menambah keistimewaan. Kita mengenal bahwa Jogja sendiri merupakan salah satu kota pluralis, sehingga ini mencerminkan dari bagaimana masyarakat Jogja memperingati 1 Syawal 1436 Hijriah yang akan jatuh beberapa saat lagi. Maria, selain itu juga sebenarnya dalam pawai kali ini masjid per masjid di kota Yogyakarta ini mereka mengadakan kompetisi pawai sehingga menjadi begitu sangat meriah karena bukan hanya pawai saja tapi ada pertunjukan budaya, misalnya tari-tarian maupun juga lagu-lagu tradisional yang dinyanyikan pada pawai takbiran kali ini. Nantinya juga akan ditentukan pemenang dari masing-masing masjid ini. Yang paling meriah, yang paling tertib, dan yang paling rapi akan menjadi pemenang dari takbiran kali ini. Maria, untuk sementara demikian dari kota Yogyakarta yang istimewa, kembali ke studio. Raka Susanto, terima kasih laporannya dari kota Yogyakarta, daerah yang istimewa ya. Memang istimewa tadi karena kota budaya, juga tadi pawainya juga dengan kesenian seperti itu. Dan itu masih diperbolehkan dong ya tentunya, masih wajar seperti itu. Kita masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga tentunya perbincangan dengan dua cendekiawan muslim kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di live event Malam Takbiran Kemenangan Sejuta Rahmat.